Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Ekonomi Islam yang berjudul Perilaku Produsen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 dimulai dari yang pertama, Raisya Rahma Hairuna, yang kedua, Lilayana Budianto, yang ketiga, Nafil Azen, yang keempat, Saskia Rosa Kontania, yang kelima, Abid Syam Yusuf. Untuk pembahasan pertama, tentang pengertian ruang lingkup produksi. Produksi adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu mata rantai yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika dalam konsepsi ekonomi Islam, tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa adalah untuk mendapatkan maslahah, maka tujuan produsen dalam memproduksi barang dan jasa adalah untuk memberikan maslahah. Pengertian lainnya, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi. Secara teknis, produksi diartikan sebagai proses transformasi input menjadi output. Tetapi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan dan karakter yang melekat padanya. Dalam aktivitas produksi, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungan dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Definisi produksi menurut perspektif Islam. Yang pertama, kauf, sebagai usaha untuk memperbaiki fisik dan moralitas, sebagai sarana mencapai tujuan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sidik, sebagai penyediaan barang dan jasa memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selama produsen bertindak baik, maka ia sudah berperilaku Islami. Yang ketiga, Muhammad Rawas Kolaji. Kata produksi dalam padanan bahasa Arab yakni al-intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil'atin, yang artinya mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Yang keempat, Taqiyuddin An-Nabhani lebih suka memakai kata istisna untuk mengartikan produksi dalam bahasa Arab. Yang kelima, Abdurrahman Yusra Ahmad menjelaskan bahwa melakukan proses produksi, nilai utamanya pada manfaat. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada nilai utilitas dan masih dalam bingkai nilai halal, serta tidak membahayakan bagi orang lain. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat yang moderat. Ada dua macam. Yang pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan konsumen dan harus memiliki manfaat real. Yang kedua, kuantitas produk yang tidak berlebihan. Produksi yang berlebihan menimbulkan misalokasi pengelolaan sumber daya ekonomi. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam selanjutnya adalah menemukan kebutuhan masyarakat dan memenuhinya. Artinya, produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, inovatif, dan proaktif dalam menemukan barang dan jasa. Kemudian menyiapkan barang dan jasa untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Artinya, produsen mampu melakukan riset dan pengembangan. Yang terakhir, sebagai sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi produsen dalam produksi. Dalam ekonomi konvensional, yang menjadi motivasi utama bagi produsen dalam melakukan kegiatan produksi adalah mencari keuntungan material berbentuk uang secara maksimal. Tujuan produsen dalam ekonomi konvensional selalu menitikberatkan pada penggandaan materi yang akan didapat oleh perusahaan.
Dalam ekonomi konvensional, produsen adalah orang yang mencari keuntungan dan juga sekaligus berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Milton Friedman, satu-satunya fungsi bisnis adalah melakukan aktivitas dalam rangka meningkatkan keuntungan. Isu yang kemudian berkembang menjadi motivasi produsen ini adalah permasalahan etika dan tanggung jawab sosial produsen. Dalam pandangan Islam, motivasi produsen harus sejalan dengan tujuan produksi dan juga tujuan hidup produsen. Jika tujuan produsen ialah menyediakan kebutuhan material dan spiritual dalam rangka menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja mencari maslahah. Dan hal ini sejalan dengan tujuan dengan kehidupan seorang muslim. Dalam pandangan ekonomi Islam, keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan eksploitatif yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan keuntungan jauh di atas keuntungan normal. Seorang produsen muslim akan berupaya untuk mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar termasuk konsumen. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Dengan adanya pengembangan produksi yang berawal dengan adanya nilai-nilai Islam yang relevan dan di dalamnya memiliki nilai utama dalam ekonomi Islam yaitu khilafah dan adil. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, menepati janji dan kontrak yang artinya bahwa harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan tidak boleh mengingkari kesepakatan yang telah dibuat hanya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, adanya ketepatan, kebenaran, dan juga adanya takaran yang sesuai sehingga nantinya kepercayaan konsumen ke produsen lebih meningkat. Harus memegang kedisiplinan yang tinggi agar bisa menyesuaikan dan tepat waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, lebih mengutamakan kinerja dan juga produktivitas. Yang keempat, mendorong ukhuwah sebagai pelaku ekonomi, bukan berarti saling menjatuhkan, tetapi saling menjunjung tinggi prinsip serta aturan yang berlaku. Yang kelima, harus menghormati hak individu yang artinya kita tidak boleh egois dan mengambil hak orang lain dengan cara memaksa. Yang keenam, mengikuti syarat yang berlaku dan yang tentunya sudah dianggap sah beserta rukun akadnya atau biasa kita sebut dengan transaksi. Yang ketujuh, harus adil dalam transaksi. Harus seimbang, tidak boleh adanya kecurangan atau eksploitasi. Yang kedelapan, adanya wawasan sosial untuk mengalokasikan dana yang nantinya akan digunakan pada keperluan sosial tetapi harus sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, tidak boleh ada kecurangan dalam hal gaji dan hak-hak karyawan serta hak layak dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Yang kesepuluh, tidak diperbolehkan adanya jenis dan produksi yang bersifat haram walaupun nantinya akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Terima kasih dari kelompok kami. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.